Oke, mari kita coba bayangin bareng-bareng ya. Tahun 2050. Energi bersih dan murah banget. Mungkin dari panel surya di rumah Anda sendiri. Terus, air minum melimpah dari laut yang diolah. Makanan segar dari pertanian vertikal atau mungkin daging dari lab. Bahkan obat-obatan canggih dibikin di luar angkasa. Transportasi, listrik, otonom, nggak berisik. Jam kerja juga bisa jadi lebih pendek berkat AI. Ini visi dari sumber yang kita bahas hari ini. Kedengerannya wow banget ya. Tapi pertanyaannya, kalau ini semua mungkin, kok rasanya kita belum sampai sana ya? Nah, itu dia. Pertanyaan Anda langsung ke jantung argumen sumber ini. Ada ide yang cukup provokatif di sini. Bahwa kita ini sebenarnya terjebak dalam apa yang dia sebut kelangkaan yang dipilih. Chosen scarcities. Kelangkaan yang dipilih, maksudnya gimana tuh? Maksudnya untuk hal-hal penting banget ya, kayak energi bersih, rumah layak huni, kemajuan medis. Sumber ini bilang, kita seolah-olah secara nggak sadar mungkin memilih kondisi serba sulit ini. Padahal kelimpahan atau abundance itu sebetulnya sebuah opsi. Jadi, ya tujuan kita hari ini mau coba bongkar argumen ini. Kenapa dia bilang begitu, dan gimana caranya kita bisa memilih kelimpahan. Oke. Menarik banget nih, karena kan ada kontradiksi yang kelihatan jelas ya. Kita semua bilang pengen energi bersih, tapi kok proyeknya malah sering dihambat. Sama juga soal rumah. Siapa sih yang nggak mau rumah terjangkau? Tapi izin bangunnya, regulasinya malah seringkali bikin pusing. Ini, gimana ceritanya bisa begini? Iya, sumber ini coba mengurai beberapa akar masalahnya. Pertama, ya jelas, ada benturan kepentingan. Klasik lah ya. Misalnya bangun ladang surya, butuh lahan luas, tapi bentrok sama kepentingan komunitas lokal atau lingkungan. Terus yang kedua, ini juga penting, ada warisan masa lalu. Maksudnya, regulasi lingkungan yang dibikin puluhan tahun lalu, yang tujuannya dulu bagus, sekarang malah tanpa sengaja menghambat solusi iklim yang justru kita butuhin banget saat ini. Wah, jadi niat baik zaman dulu bisa jadi penghambat sekarang ya. Tapi kayaknya ada yang lebih dalam lagi nggak sih? Ada. Sumber ini pakai istilah yang cukup kuat, kolusi ideologis. Dia menyoroti ini terutama kalau kita lihat contoh kasus di Amerika Serikat. Sebagai gambaran gimana pilihan kebijakan, itu membentuk realitas ekonomi. Jadi menurut analisis sumber ini ya, bukan pendapat kita, kubu politik kanan di AS itu dikritik karena terlalu fokus ke potong pajak dan deregulasi. Semacam ekonomi sisi penawaran gitu. Yang dianggap gagal itu ya? Dianggap kurang efektif gitu. Terutama untuk kebutuhan dasar yang nggak selalu bisa dipenuhi pasar sendirian. Nah, di sisi lain, kubu kiri cenderung fokusnya ke subsidi permintaan. Oh, kayak bantuan biaya kesehatan, voucher rumah gitu-gitu? Betul, bantuan biaya pendidikan juga. Tujuannya sih baik ya, nggak ada yang salah. Tapi argumennya, ini seringkali nggak dibarengi upaya serius buat nambah pasokan barang atau jasanya. Jadi kayak ngejar harga yang naik terus ya? Persis. Akibatnya, ya harga bisa makin naik atau barangnya jadi langka, dijatah. Penulisnya pakai analogi bagus. Kita sibuk bangun tangga buat ngejar lift yang terus naik. Susah kan? Dan ini efeknya nyata banget ya di kantong kita. Sumber ini kasih data loh. Harga rumah median di AS itu naik gila-gilaan. Dari sekitar 2 kali pendapatan tahunan di tahun 50-an, jadi 6 kali lipat di 2020. Ngeri. Belum lagi premi asuransi kesehatan keluarga. Naik lebih dari 300% dalam 2 dekade terakhir. Biaya kuliah, jangan ditanya. Ini yang disebut krisis keterjangkauan. Berat memang. Nah, menurut analisis ini, inflasi tinggi setelah pandemi kemarin itu jadi semacam momen penyadaran. Kayak wake up call gitu. Orang jadi sadar, wah masalah pasokan ini penting banget. Dan selama ini mungkin agak diabaikan. Jadi ada pergeseran fokus gitu ya? Kan cuma katakanlah bagi-bagi uang atau subsidi lagi ya? Tepat. Menurut sumber ini, solusinya bukan cuma bagi-bagi barang konsumsi. Penekanannya itu di kelimpahan untuk hal-hal fundamental. Rumah layak, transportasi efisien, energi bersih, kesehatan berkualitas. Dan itu butuh. Butuh membangun lebih banyak, dan butuh berinovasi lebih cepat. Nggak bisa cuma pasrah sama pasar atau ngandelin subsidi aja. Perlu tindakan aktif. Pertumbuhan ekonomi yang beneran, kata sumber ini, itu bukan cuma nambah hal yang sama terus-menerus.
Bukan kayak memperbesar pie yang ukurannya sama, tapi perubahan. Perubahan kualitatif gitu ya? Ya, perubahan kualitas. Lewat ide baru, proses baru, teknologi baru. Ini penting nih, kita perlu sadar mengarahkan teknologi kayak AI, energi terbarukan, bioteknologi, itu untuk kebaikan sosial yang lebih luas. Pemerintah punya peran di sini. Tapi ironisnya, kadang pemerintah juga yang jadi penghambat. Contoh paling jelas mungkin lambatnya pengembangan nuklir di banyak negara maju. Sayang banget kan potensinya. Menarik juga ya, sumber ini secara spesifik mengkritik tata kelola di wilayah-wilayah yang katanya cenderung liberal. Diambil contoh California soal masalah perumahan dan infrastrukturnya. Iya, kegagalan dalam membangun secara efektif, menyediakan layanan publik yang bagus, itu dianggap ikut memicu rasa nggak puas di masyarakat. Makanya dia usulkan semacam liberalisme yang membangun. Maksudnya? Maksudnya, fokus lagi ke kapasitas produksi dan efektivitas pemerintahan. Bukan cuma mikirin redistribusi kekayaan aja, tapi gimana caranya menghasilkan lebih banyak hal baik buat semua. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari penelusuran kita berdasarkan sumber Anda tadi, intinya untuk mencapai masa depan yang lebih baik, lebih melimpah energi bersih, rumah terjangkau, kesehatan maju, kita nggak bisa cuma nunggu. Kita perlu secara sadar, secara kolektif memutuskan untuk, yaitu tadi, membangun lebih banyak, berinovasi lebih berani, dan juga membongkar hambatan-hambatan, baik itu kebijakan atau institusi, yang seringkali kita bikin sendiri. Betul sekali. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pertanyaan penutup ya, untuk direnungkan oleh Anda semua di rumah. Jika benar kelangkaan yang kita alami ini sebenarnya adalah sebuah pilihan, sadar atau enggak? Dan jika benar kelimpahan itu bisa diraih dengan membangun. Pertanyaannya, perubahan mendasar apa? Satu aja, dalam cara kita berpikir atau bertindak, baik sebagai individu atau sebagai masyarakat, yang paling penting untuk kita mulai sekarang. Agar visi kelimpahan tadi bisa mulai kita wujudkan. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Ada tokoh abad ke-19, Horace Greeley, yang terkenal bilang, pergilah ke barat anak muda. Tapi, lucunya dia sendiri malah sukses besar di New York City. Ini kan ironis ya. Kita sering dengar soal romantisme perbatasan Amerika gitu. Tapi dari sumber-sumber yang kita bahas hari ini, kayaknya mesin kemakmuran Amerika tuh ya kota. Nah, jadi kali ini kita mau coba gali lebih dalam soal sejarah pertumbuhan kota di Amerika ini, terus juga soal krisis keterjangkauan rumah yang sekarang lagi rame, dan gimana sih pilihan-pilihan kebijakan, terutama sejak tahun 70-an, bisa bikin kita sampai di titik ini. Intinya kita mau coba pahami bareng-bareng kenapa kota itu penting banget, tapi kok ya mahal banget sekarang. Oke, mungkin kita mulai dari yang dasar dulu ya. Kenapa sih kota itu masih krusial, padahal kan sekarang udah era digital, semua bisa online. Iya, ini menarik. Sumber-sumber Anda itu menunjuk ke idenya Ed Glaeser. Dia bilang, justru karena komunikasi jarak jauh jadi gampang dan murah, kedekatan fisik itu malah jadi makin berharga. Ide-ide bagus itu seringkali munculnya pas ketemu langsung, interaksi tatap muka. Terus ada lagi, Enrico Moretti, dia bilang kota itu kayak lahan subur buat ekonomi ide. Ekonomi ide? Maksudnya gimana tuh? Jadi, kompetisi sama kolaborasi yang intensif di satu tempat, kayak di Silicon Valley buat teknologi, atau New York buat keuangan, nah itu memicu inovasi yang ya susah ditiru kalau orangnya mencar-mencar. Jadi, kedekatan fisik itu penting banget ternyata. Oke, masuk akal. Tapi, nah ini dia paradoksnya. Kota penting buat peluang, tapi sumber Anda nunjukin biaya hidup di sana itu jadi penghalang besar. Seberapa parah sih situasinya sekarang? Wah, parah. Kalau lihat data, pembangunan rumah per kapita di AS itu turun drastis sejak 70-an. Jauh di bawah negara maju lain kayak Prancis atau Italia gitu. Akibatnya ya jelas, harga rumah di kota-kota superstar New York, San Francisco, LA itu naiknya gila-gilaan. Nggak kebayang ya? Iya. Sampai ada istilah house poor. Itu artinya hampir sepertiga orang dewasa di AS itu menghabiskan lebih dari 30% pendapatannya cuma buat tempat tinggal. Ada juga tes sederhana yang sering dipakai.
tes pemadam kebakaran. Tes pemadam kebakaran. Iya, pertanyaannya simpel. Bisa nggak sih pekerja penting kayak pemadam kebakaran atau guru gitu tinggal di kota tempat mereka kerja? Di banyak kota besar sekarang, jawabannya makin sering nggak bisa. Waduh. Jadi jelas ya, ada sesuatu yang berubah banget sekitar tahun 70-an itu. Sumber Anda kan nunjuk beberapa faktor kunci nih, yang bikin pembangunan jadi lambat. Apa aja tuh? Salah satunya itu soal aturan zonasi. Hmm. Gimana fungsinya berubah? Awalnya kan tujuannya baik ya, buat menata ruang kota. Misal misahin pabrik sama perumahan gitu. Tapi lama-lama zonasi ini jadi alat buat membatasi pertumbuhan. Jadi kayak senjata anti pertumbuhan. Oh, jadi disalahgunakan gitu ya? Bisa dibilang begitu. Contoh kontrasnya jelas banget. Ada Lakewood di California Selatan, itu dibangun cepet banget setelah Perang Dunia II. Nah, bandingkan sama Petaluma Plan tahun 1971 di California Utara. Mereka itu secara sadar membatasi jumlah rumah baru yang boleh dibangun per tahun. Dan rencana Petaluma ini akhirnya jadi model di banyak tempat lain. Oke, jadi zonasi jadi lebih ketat. Terus, selain itu, tahun 70-an kan juga ada gelombang kesadaran lingkungan yang besar ya. Itu kan respons penting buat polusi era sebelumnya. Kita ingat pidato LBJ soal Ugly America, terus buku Silent Spring Rachel Carson, lahirlah undang-undang penting kayak NEPA, Clean Air Act. Tujuannya kan mulia. Tapi gimana dampaknya ke pembangunan? Dampaknya signifikan. Meskipun tujuannya baik buat melindungi lingkungan, undang-undang ini seringkali dipakai buat menghambat atau bahkan menghentikan proyek pembangunan baru. Ada satu titik penting, yaitu putusan pengadilan Friends of Mammoth di California. Friends of Mammoth? Iya, putusan itu memperluas cakupan CICA, itu undang-undang lingkungan utama di California, jadi mencakup proyek swasta juga. Nah, ini ngasih senjata hukum yang kuat banget buat kelompok-kelompok yang menentang pembangunan. Wah, menarik. Jadi ada tekanan dari zonasi, terus dari regulasi lingkungan juga. Tapi sumur Anda juga nyebutin ada faktor ekonomi yang sangat personal yang ikut berperan kuat di era itu. Soal rumah ya? Tepat sekali. Jadi gini, inflasi kan tinggi ya di tahun 70-an. Nah, itu dikombinasikan sama KPR bunga tetap yang umum di AS, itu mengubah cara orang melihat rumah. Rumah jadi bukan cuma tempat tinggal, tapi aset investasi utama buat banyak keluarga. Jadi melindungi nilai rumah jadi penting banget ya buat mereka? Betul, dan cara melindunginya gimana? Ya, salah satunya dengan menolak pembangunan baru di lingkungan mereka. Caranya lewat aturan zonasi yang lebih ketat lagi, syarat luas tanah minimum yang besar, larangan bangun apartemen, dan semacamnya. Tujuannya ya biar langka, biar lingkungannya eksklusif. Salah satu sumber bahkan mengibaratkannya kayak toko perhiasan Tiffany. Kelangkaan itu menjaga nilainya. Jadi kayak proteksionisme pemilik rumah gitu ya? Bisa dibilang gitu. Jerusalem Demsas menyimpulkan, kebijakan yang mendorong kepemilikan rumah ini secara nggak langsung menciptakan konflik. Konflik antara penghuni lama yang pengen nilai rumahnya naik terus, sama pendatang baru yang butuh tempat tinggal terjangkau. Dan akumulasi dari semua ini, zonasi, regulasi lingkungan, rumah sebagai aset, akhirnya membawa kita ke masalah sekarang ya, mobilitas sosial macet, kesenjangan melebar. Benar sekali. Ada studi dari Raj Chetty, itu menunjukkan betapa susahnya sekarang anak dari keluarga berpenghasilan rendah buat naik kelas ekonomi, dan betapa pentingnya lingkungan tempat mereka tumbuh besar. Terus ada penelitian Ganong dan Showak, mereka nemuin fenomena menarik. Gimana tuh? Dulu, orang dari daerah yang ekonominya kurang bagus itu pindah ke kota kaya buat cari pendapatan lebih baik. Ini bantu meratakan pendapatan antar wilayah. Tapi sejak sekitar tahun 1980-an, proses konvergensi ini berhenti, macet. Penyebab utamanya yaitu tadi, biaya perumahan yang tinggi banget di kota-kota tujuan. Bisa kasih contoh? Contohnya gini, dulu mungkin petugas kebersihan sama pengacara itu sama-sama bisa untung kalau pindah ke New York misalnya. Tapi sekarang kalau dihitung sama biaya rumah yang selangit, mungkin cuma pengacara yang masih merasa untung. Petugas kebersihan malah bisa jadi rugi finansial kalau pindah. Luar biasa ya dampaknya. Jadi biaya rumah itu kayak mengunci orang di tempatnya. Kota yang harusnya jadi mesin pemerataan, malah jadi kayak memperbesar kesenjangan. Ironisnya lagi, sumber Anda nunjukin kalau kota-kota yang paling vokal soal isu kesetaraan, kayak San Francisco, justru punya kebijakan perumahan yang paling ketat, yang secara aktif bikin rumah makin nggak terjangkau. Coba aja bandingin jumlah izin bangunan di SF sama Austin misalnya. Beda jauh. Iya.
Dan dampak paling ekstrim dari kurangnya pasokan rumah ini ya tunawisma massal. Ada studi dari Colburn dan Aldern yang menekankan banget. Tunawisma itu intinya masalah perumahan. Kurangnya ketersediaan rumah dan harga yang nggak terjangkau itu akar masalahnya. Bukan sekedar masalah individu kayak kemiskinan atau kecanduan gitu. Per individu itu memang menentukan siapa yang paling rentan jadi tunawisma. Tapi penyebab utamanya itu kelangkaan rumahnya. Analoginya kayak main kursi musik. Kalau kursinya kurang, ya pasti ada yang nggak kebagian tempat duduk. Nah, selama puluhan tahun ini, kebijakan-kebijakan yang ada itu secara sistematis menghilangkan pilihan rumah yang paling terjangkau. Kayak boarding house, rumah kos sederhana, itu jadi ilegal atau susah banget dibangun karena aturan zonasi dan standar bangunan yang rumit. Secara nggak langsung, ini mendorong orang ke jalanan. Pahan, kesenjangan yang makin lebar, bahkan tunawisma yang kita lihat di banyak kota besar Amerika itu, bukan terjadi begitu saja ya. Ini semua adalah konsekuensi logis dari rangkaian pilihan kebijakan yang dibuat selama berpuluh-puluh tahun. Seringkali didorong oleh campuran niat baik, kayak melindungi lingkungan, tapi juga ada kepentingan pribadi, kayak menjaga nilai properti. Betul. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penting, mungkin untuk Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat sejarah yang kompleks ini, gimana ya cara terbaik menyeimbangkan kekhawatiran yang valid soal dampak lingkungan dan karakter sebuah lingkungan dengan kebutuhan mendesak akan perumahan yang terjangkau dan kesempatan bagi semua orang untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik? Ini pertanyaan yang nggak ada jawaban mudahnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Oke, pernah kepikiran soal ini nggak? Kita kan tahu persis nih, buat iklim, kita mesti bangun energi bersih. Panel surya, turbin angin, jaringan baru. Skalanya besar dan harus cepat. Iya, urgensinya jelas banget. Tapi, anehnya, kok kita malah kayaknya makin lambat ya? Dan mahal pula buat bangun apa aja. Terutama di negara-negara maju gitu. Kayak mau lari, tapi kaki nyangkut lumpur. Aneh kan? Ada apa sih sebenarnya? Nah, hari ini kita coba telusuri kejanggalan ini. Kita bakal lihat beberapa kutipan menarik dari satu sumber yang bahas soal ide kelimpahan energi. Kelimpahan energi ya? Iya. Dan kenapa kok susah banget mencapainya? Kita bakal lihat kenapa proyek gede, mau itu kereta cepat atau ladang angin, jadi ribet banget. Betul. Misi kita hari ini yaitu kita bongkar kerumitan ini. Kenapa sih niat baik bangun infrastruktur buat iklim, seringnya malah kepentok, entah itu birokrasi, politik, atau bahkan anehnya produktivitas konstruksi yang kayaknya mandek. Mandek ya? Oke. Kita bakal bandingin juga gagasan degrowth sama potensi kelimpahan energi bersih. Kita lihat teknologinya yang keren, tapi juga hambatan nyata di lapangan. Siap ya, kita pahami bareng kenapa tinggal bangun aja itu nggak sesederhana kedengarannya. Menarik banget ini. Di satu sisi ada ide degrowth, ya kan, pertumbuhan negatif. Jadi idenya negara kaya harus kurangin konsumsi buat bantu iklim. Tapi, secara politik ini susah banget dijual kayaknya. Iyalah. Lihat aja reaksi orang kalau harga bensin naik dikit, atau ada wacana pajak daging gitu, susah kan? Pasti rame. Jadi, alih-alih kurangin, muncul nih gagasan kelimpahan. Lewat apa? Ya teknologi bersih ini. Nah, itu dia. Dan teknologinya ini emang perkembangannya gila-gilaan loh. Yang bikin kaget itu biayanya. Turunnya itu drastis banget. Energi surya misalnya, turun 90%. Angin, 70%. Cuma dalam 10 tahun, antara 2010 sampai 2020. Wow, 90%. Iya. Solar sekarang di banyak tempat udah lebih murah dari gas alam. Kayak kata Bill McKibben itu, matahari kan udah nyala. Ngapain kita bakar-bakar lagi? Potensinya tuh gede banget buat energi bersih yang melimpah. Tapi, nah ini dia tantangannya muncul di sini kan. Potensi gede, tapi buat bikin ini jadi nyata butuh pembangunan skala masif. Iya, masif banget. Ganti miliaran mesin fosil pakai listrik semua. Saya baca kutipan dari Jesse Jenkins di Princeton, gini, kita itu perlu bangun kapasitas jaringan listrik baru yang setara seluruh jaringan yang ada sekarang. Betul, setara seluruh jaringan yang ada sekarang.
Dan itu harus diulang tiap 15 tahun sampai 2050. Kebayang nggak skalanya? Wah, itu berat banget ya bayanginnya. Belum lagi lahannya. Katanya butuh lahan setara 8 negara bagian di AS, itu cuma buat surya sama angin aja. Gede banget. Skala sebesar itu memang bikin ngeri sih. Dan contoh paling nyata betapa susahnya bangun skala gede, bahkan kalau politiknya dukung penuh. Apa tuh? Yaitu proyek kereta cepat California, itu kan didukung penuh sama Presiden Obama, sama Gubernur Brown waktu itu, tapi malah jadi contoh buruk. Contoh buruk. Ya, gimana biayanya bisa bengkak gila-gilaan? Dari rencana awal 33 miliar dolar, tahu-tahu jadi 35 miliar dolar cuma buat segmen awal yang pendek banget. Astaga. Dan jadwalnya molor bertahun-tahun, padahal masalah utamanya bukan teknologi keretanya, bukan, tapi prosesnya itu loh. Proses apanya? Negosiasi pembebasan lahan yang nggak kelar-kelar, terus izin lingkungan, itu bisa makan waktu lebih dari 10 tahun sendiri. 10 tahun buat izin doang. Iya, sementara di China sana, mereka udah bangun puluhan ribu mil jalur kereta cepat. Jomplang banget kan? Jauh banget bedanya ya. Jadi, apa sih akar masalahnya menurut sumber ini? Kenapa bangun jadi susah banget? Satu hal yang bikin saya kaget itu soal produktivitas konstruksi tadi. Nah, iya. Ini temuan yang agak aneh ya, dari ekonom kayak Goolsbee sama Sheverson. Jadi pekerja konstruksi hari ini, itu ternyata malah kurang produktif dibanding tahun 70-an. Loh, kok bisa? Harusnya kan teknologi makin maju. Iya, aneh kan? Beda banget sama manufaktur yang naik terus produktivitasnya. Penyebabnya sih kompleks ya. Ada soal regulasi yang makin banyak, standar keselamatan yang lebih ketat, ya itu penting sih, tapi juga birokrasi. Ada cerita dari veteran industri Ed Zarensky, dia bilang sekarang itu buat satu proyek aja perlu 3 kali estimasi biaya, rapat keselamatan wajib yang makan waktu, dokumennya numpuk banget gitu. Jadi bukan cuma soal duit atau teknologinya, tapi cara kerjanya sendiri yang jadi lambat gitu ya. Bisa dibilang gitu. Ditambah lagi, ada teori dari Mencher Olson yang relevan. Oh, yang bilang kalau masyarakat stabil itu, apa ya? Cenderung menumbuhkan banyak kelompok kepentingan, banyak grup-grup gitu. Ini bagus sih buat demokrasi, banyak yang ikut bicara. Tapi efek sampingnya. Yaitu pengambilan keputusan jadi lambat, eksekusi proyek gede juga jadi susah, kebanyakan pihak yang harus diajak ngomong, negosiasi, dan banyak yang bisa bilang enggak. Punya hak veto gitu. Jadi makin ribet ya. Terus ada juga soal warisan dari gerakan lingkungan itu sendiri. Ini agak ironis ya. Ironis banget, gerakan lingkungan tahun 70-an itu kan sukses besar. Tokoh kayak Ralph Nader gitu, mereka berhasil bikin udara, air jadi lebih bersih. Caranya gimana? Lewat jalur hukum, mereka nuntut pemerintah dorong adanya prosedur yang ketat banget buat cegah proyek yang rusak lingkungan. Sistemnya dirancang buat menghentikan hal buruk. Oke, itu bagus kan tujuannya? Bagus, tapi masalahnya sistem yang sama ini, yang jago banget buat menghentikan proyek, sekarang juga efektif banget buat menghentikan proyek yang sebenarnya bagus, kayak proyek energi bersih ini. Oh gitu. Melawan. Atau procedure fetish dari Nicholas Bagley. Jadi fokusnya ke prosesnya yang ribet, bukan hasilnya. Akibatnya ya pemerintah jadi lamban. Dan menurut data Pew Research, ini malah bisa bikin kepercayaan publik turun. Jadi ini yang disebut dilema hijau itu ya, oleh Rule dan Salzman, alat hukum sama proses yang dulu dibuat-buat lindungi lingkungan? Sekarang malah jadi batu sandungan utama buat bangun solusi lingkungan itu sendiri. Gitu ya, jadi proyek energi terbarukan bisa ditolak atau ditunda pakai cara yang sama kayak nolak pipa minyak gitu. Persis, contohnya proyek angin Chok Cherry itu. Butuh 18 tahun cuma buat urus izinnya doang, itu kan gila. 18 tahun. Lama banget. Tepat sekali. Jadi kita ini kayak berhadapan sama ketegangan yang fundamental banget. Di satu sisi teknologinya udah ada, udah murah, makin kuat, nawarin jalan ke masa depan yang berkelanjutan dan melimpah energi. Tapi di sisi lain, sistem kita, sosial, politik, hukum yang terbentuk di era yang beda, dengan tantangan beda, malah jadi penghalang terbesar. Hampir kayak kita ini punya rem yang pakem banget, buat ngerem, tapi lupa cara injek gas buat mulai atau nyelesain sesuatu yang besar dan penting banget. Wah, ini benar-benar ringkalin pertanyaan penting ya buat Anda semua pikirkan, mengingat iklim ini kan mendesak banget. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita menyederhanakan atau mungkin merombak budaya negosiasi tanpa akhir ini? Proses yang rumit ini bisa dipercepat nggak ya? Pertanyaan bagus itu. Apa kita bisa nemuin lagi semacam semangat membangun kayak dulu?
Atau jangan-jangan kompleksitas masyarakat modern ini bakal bikin kita tersendat terus. Padahal solusi teknisnya udah di depan mata kita. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya setelah pembahasan kita ini. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo, kita ketemu lagi nih buat bahas lebih dalam sumber-sumber yang Anda kirimkan. Kali ini kita lihat soal tantangan pemerintah ya, soal gimana caranya biar proyek-proyek penting itu bisa jalan efektif dan efisien. Ada beberapa contoh menarik di sini. Ada perumahan tahanan di San Francisco, terus kita bandingin sama Houston dan Prop HHH di LA. Ada juga soal CHIPS Act sampai perbaikan jembatan I-95 yang super cepat itu. Intinya kita pengen ngerti lah, kenapa sih proyek yang niatnya baik sering banget mandek gara-gara aturan, birokrasi, tapi juga apa sih rahasianya kok ada yang bisa sukses cepat gitu? Mari kita bedah bareng-bareng ya. Iya, betul. Mari kita mulai dari yang di San Francisco dulu deh, proyek tahanan itu. Ini menarik banget sih. Jadi mereka itu berhasil bangun 145 unit rumah ya, buat tunawisma kronis. Cuma 3 tahun loh, dan biayanya di bawah $400.000 per unit. Ini kan jauh lebih cepat dan murah ya, dibanding proyek pemerintah biasanya, yang bisa makan waktu 6 tahun lebih, terus biayanya $600-700.000 per unit. Gila kan bedanya? Nah, iya. Dan yang bikin kaget juga dari materi Anda ini, kuncinya itu ternyata karena mereka pakai dana swasta. Hibah dari Schwab itu kan ya. Jadi bisa lompatin aturan-aturan ketat kalau pakai dana publik. Kayak aturan 14B soal preferensi bisnis kecil lokal, yang kadang malah bikin susah milih kontraktor besar yang efisien. Atau review tambahan dari kantor disabilitas, padahal udah patuh sama standar ADA. Nambah waktu, nambah biaya lagi kan itu. Benar sekali. Makanya mereka bisa lebih lincah geraknya. Tapi bukan berarti pemerintah lepas tangan gitu aja ya. Tetap ada peran kok. Legislasi dari senator negara bagian itu bantu percepat izin zonasi. Terus teknologi kayak rumah moduler juga dipakai, walau ya ada sedikit gesekan sama serikat pekerja lokal. Tapi intinya ya di ironi ini, sumber Anda nunjukin cara tercepat dan termurah buat capai tujuan publik yaitu rumah terjangkau, malah dengan nggak pakai sistem dana publik itu sendiri. Agak gimana gitu ya? Iya juga ya. Kontras banget ini sama cerita Proposition HHH di Los Angeles. Itu kan inisiatif rumah buat tunawisma juga. Anggarannya gede banget, $1,2 miliar dari pajak properti. Katanya buat 10.000 unit. Tapi data Maret 2024 kemarin, baru 4.300-an unit yang jadi. Dan biayanya itu rata-rata $600.000 per unit. Wah, itu lebih mahal dari harga rata-rata rumah di Houston loh katanya. Kok bisa gitu ya? Prioritasnya juga beda-beda. Kebayangkan rumitnya administrasi? Belum lagi standar tinggi karena pakai dana publik. Harus upah layak lah, bangunannya harus ramah lingkungan, sistem ventilasi khusus, terus butuh konsultan lagi buat verifikasi. Jadi ya gitu, fokusnya malah geser. Jadi bukan ke target utamanya ya? Bangun rumah cepat dan terjangkau gitu. Iya, malah jadi lebih fokus ke pemenuhan prosedurnya aja. Yang penting semua checklist terpenuhi, gitu. Contoh HHE ini sebenarnya nyambung ke isu yang lebih gede ya, yang di sumber Anda disebut state capacity itu, kapasitas negara. Jadi ini bukan soal pemerintahnya besar atau kecil, tapi lebih ke mampu nggak sih negara ini mencapai tujuannya? Kayak contoh lain di materi Anda, CHIPS Act itu. Betul. CHIPS Act itu kan tujuannya strategis banget ya. Keamanan nasional, bangun lagi industri semikonduktor di dalam negeri. Jelas tujuannya. Tapi pas pelaksanaannya di NFO itu, walah, ditambahin banyak banget tujuan sekunder. Ada soal ekuitas, harus sediain penitipan anak, libatin bisnis kecil, punya minoritas, perempuan, veteran, belum lagi rencana iklim, investasi komunitas. Ada satu artikel malah nyebutnya liberalisme roti lapis komplet, saking banyaknya isiannya gitu. Aha, roti lapis komplet ya. Jadi pertanyaannya, apa nggak malah jadi keberatan gitu ya?
Proyeknya jadi lambat gara-gara kebanyakan target. Nah, itu dia pertanyaannya. Apalagi seringnya aturan ditambah, tapi nggak ada kelonggaran lain. Misalnya aturan imigrasi buat tenaga ahli chip yang dibutuhin banget, itu nggak dilonggarin. Jadi kayak nambah beban aja gitu. Ini nyambung juga nih sama temuan soal kurangnya kapasitas internal pemerintah. Jadi banyak bergantung sama konsultan mahal ya, kayak di proyek kereta cepat California itu. Iya, betul. Beda banget kalau dibandingin sama studi Lisko di Departemen Transportasi itu. Katanya efisiensi biaya bangun jalan tol malah naik kalau jumlah staf ahli internalnya ditambah, kayak pengalaman di BART itu kan. Pola yang mirip juga kelihatan di sistem asuransi pengangguran, EDD California pas pandemi kemarin ya, kalau lihat salah satu sumbernya. Bener, sistem teknomobinya itu udah tua banget, masih pakai COBOL dari tahun 80-an. Berlapis-lapis, susah banget diupdate gara-gara aturan pengadaan yang kaku itu. Fokusnya malah kemana coba? Kepatuhan prosedur, verifikasi identitas manual, yang ujung-ujungnya gagal cegah penipuan gede-gedean, tapi malah bikin jutaan klaim numpuk dak karuan. Parah ya. Proses modernisasi sistem intinya aja butuh 10 tahun cuma buat urusan kontrak. Lama banget itu. Iya. Dan ironisnya, pas sistemnya udah kewalahan gitu ngelayanin yang bahasa Inggris aja, malah muncul usulan nambah aturan layanan buat bahasa lain. Nah, ini nunjukin banget gimana birokrasi bisa kejebak di proses ya. Lupa sama hasil akhirnya buat warga. Tapi nggak semua ceritanya suram kok. Sumber Anda juga kasih kontras yang kuat banget. Perbaikan jembatan I-95 di Philadelphia. Itu kan jembatan penting banget ya, terus runtuh. Awalnya dikira perbaikannya bakal makan waktu berbulan-bulan. Tapi ternyata selesai cuma dalam 12 hari. 12 hari? Gimana ceritanya itu bisa secepat itu? Nah, catatan Anda itu menyoroti peran kunci deklarasi darurat dari Gubernur Shapiro. Itu yang bikin proyeknya bebas dari prosedur normal yang panjang. Nggak perlu lelang tender, nggak perlu review lingkungan yang lama itu. Oh, jadi timnya dikasih wewenang penuh ya? Fokusnya cuma satu, kecepatan. Betul. Mereka bisa langsung tunjuk kontraktor, kerja 24 jam non-stop, terus berani ambil resiko yang terukur. Misalnya, tetap ngaspal pas lagi gerimis tipis gitu, demi ngejar target. Wah, keren ya. Kasus I-95 ini jadi bukti kalau pemerintah itu bisa kok bertindak cepat dan efektif. Iya, kuncinya itu tadi, prioritas tunggal yang jelas, pemimpinnya kuat dan dikasih wewenang, sama ada fleksibilitas, berani nyimpang sedikit dari prosedur standar demi hasil yang urgent. Itu bukan soal ukurannya ya, besar atau kecil, tapi lebih ke kapasitasnya buat mencapai tujuan. Aturan, proses, itu penting sih. Tapi kalau udah terlalu kaku, kebanyakan lapis, terus jadi lupa sama hasilnya, ya malah jadi penghambat utama gitu ya. Tepat sekali. Kisah tahanan sama I-95 itu nunjukin kekuatan fokus dan kelincahan. Sebaliknya, HEH, CHIPS Act, sama EDD itu contoh gimana kompleksitas yang berlebihan sama lambatnya birokrasi itu bisa jadi jebakan. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Kalau kita hadapi tantangan besar kayak krisis perumahan atau perubahan iklim, sejauh mana sih kita bisa toleransi kompromi sama aturan dan prosedur demi kecepatan dan hasil? Risiko apa yang kira-kira pantas diambil supaya pemerintah bisa lebih gesit melayani publik? Itu yang perlu kita pikirkan bersama ya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas materi yang Anda kirim ya, kutipan dari 4abundance.pdf. Oke. Fokusnya kali ini ke cerita luar biasa di balik vaksin mRNA. Katalin Kariko ya. Betul. Cerita soal gimana gigihnya dia menghadapi penolakan, terus idenya yang dulu dianggap sebelah mata malah jadi kunci pas pandemi. Iya ya. Ironis ya. Dan apa artinya ini buat ya masa depan penemuan lah. Sumber ini kan bawa kita dari desa kecil di Hongaria sampai ke garis depan bioteknologi. Jauh banget perjalanannya. Misi kita kali ini, coba gali inspirasi dari perjalanan Kariko ini, tapi juga pahami tantangan buat para inovator. Siap. Siap? Siap. Mari kita bedah. Oke, kita mulai dari awal ya. Katalin Kariko ini kan lahirnya di desa kecil Hongaria. Rumahnya aja katanya nggak ada air ledeng. Wah, kondisi awalnya sederhana sekali ya.
Iya, pengalaman sains pertamanya itu bukan di lab canggih, tapi di kebun rumahnya. Basmi hama katanya. Dari kebun ya. Terus gimana dia bisa sampai ke AS? Nah, itu dia. Pusat riset tempat dia kerja di Hungaria itu kehilangan dana. Akhirnya dia putuskan pindah ke Amerika. Nekat juga ya. Banget. Bahkan dia sampai selundupkan sedikit uang dijahit di dalam boneka beruang putrinya. Cuma buat modal awal. Wow, perjuangan sekali. Terus di AS gimana? Di AS, waktu itu kan semua lagi heboh sama DNA ya. Fokus utama sains di sana. Iya, era keemasan DNA lah ya. Nah, Kariko ini malah tertariknya sama messenger RNA, mRNA. Padahal waktu itu mRNA dianggap kurang penting gitu. Dianggapnya cuma kurir genetik yang rapuh, gampang rusak. Tapi Kariko lihat potensi lain. Dia mikir ini bisa dipakai buat ubah sel jadi pabrik protein. Sesuai kebutuhan kita. Terus nanti mRNA ini hilang sendiri. Oh, jadi kayak instruksi sementara gitu ya? Persis. Tapi ya itu, kata dia, orang tidak melihat potensinya sama sekali. Susah pasti ya cari dukungan? Susah banget. Dia ajukan puluhan proposal dana ke NIH, itu loh, Lembaga Pendanaan Riset Kesehatan Utama di AS, hampir tiap bulan selama 2 tahun. Hasilnya? Ditolak terus. Jawabannya selalu tidak, tidak, tidak. Alasannya? Ya, dianggap terlalu beresiko lah, datanya kurang kuat lah. Klasik ya, alasan penolakan riset baru. Iya, tapi dia nggak nyerah. Motivasinya ya karena cinta sama sains, sama dia pegang kutipan Da Vinci. Eksperimen tidak pernah salah, yang keliru hanya ekspektasimu. Wah, kuat sekali ya pegangannya. Tapi akhirnya dapat dana. Sayangnya nggak juga. Dalam 5 tahun itu dana besar nggak kunjung datang. Malah, kampusnya Universitas Pennsylvania nurunin jabatan dia. Udah nggak di jalur profesor lagi. Aduh, kasihan juga ya. Karirnya kayaknya buntu banget saat itu. Iya. Karirnya dan masa depan riset mRNA itu sendiri kelihatan suram banget. Dan ini ternyata bukan cuma cerita dia pribadi. Ada masalah lebih besar di sistemnya. Nah, ini dia. Ironisnya kan, ide yang ditolak habis-habisan karena dianggap terlalu berisiko itu, malah jadi penyelamat dunia pas 2020. Betul banget. Pas pandemi datang, idenya yang kepake. Iya. Coba bayangin, sebelum 2020, rekor bikin vaksin tercepat itu butuh lebih dari 3 tahun loh. Lama ya? Lama. Nah, vaksin COVID yang basisnya mRNA itu siap cuma sekitar 10 bulan setelah kode genetik virusnya dirilis. Gila, cepet banget. Itu semua karena kerjaan Kariko sebelumnya dong. Tepat sekali. Fondasinya udah dibangun bertahun-tahun sama Kariko dan rekannya Drew Weissman. Tanpa kerja keras mereka, nggak mungkin secepat itu. Terus hasilnya gimana vaksin mRNA ini? Efektif banget. Vaksin dari Pfizer, BioNTech, sama Moderna yang pakai teknologi mRNA mereka itu sukses besar nekan angka kematian. Oh ya? Ada angkanya? Ada datanya. Lansia yang nggak divaksin itu risikonya meninggal bisa lebih dari 10 kali lipat dibanding yang divaksin. 10 kali lipat? Wow. Bahkan ada perkiraan dari Imperial College London, vaksin ini mungkin udah nyelamatin antara 10-20 juta nyawa di seluruh dunia di tahun pertama aja. Angka yang, wah luar biasa ya. Penyelamat banget berarti. Banget. Dan ini kan bawa kita ke gambaran yang lebih gede ya. Kisah Kariko ini bukan cuma soal satu vaksin aja. Betul. Ini soal pentingnya penemuan itu sendiri. Iya, coba deh kita bandingin dunia tahun 1785. Zaman belum ada mobil, toilet modern, apalagi vaksin. Sama sekarang, 2025. Jauh banget kan? Jauh banget. Kemajuan itu ya karena teknologi baru hasil penemuan. Dan kita kan masih butuh banyak banget penemuan baru. Energi bersih, obat Alzheimer, cara ngelawan penuaan, macem-macem lah. Setuju. Masih banyak PR besar buat sains. Nah, tapi disinilah muncul yang tadi kita singgung, masalah Kariko. Sistem pendanaan sains kita, terutama lembaga besar kayak NIH itu, ternyata cenderung kurang suka sama ide yang aneh atau beresiko. Dan juga kurang ramah sama ilmuwan muda ya? Iya, itu juga. Ada datanya kan? Ada, jelas banget. Porsi ilmuwan di bawah 35 tahun yang dapat dana dari NIH itu anjlok drastis. Dulu tahun 80-an sekitar 22%.
Pas tahun 2010-an jadi kurang dari 2%. Waduh, turunnya jauh banget, cuma 2%. Iya, studi lain juga nunjukin kalau riset sekarang itu cenderung kurang disruptif. Kurang berani bikin lompatan besar gitu. Lebih main aman. Jadi pengen tahu deh akar masalahnya apa sih sebenarnya di sistem pendanaan ini kok bisa gitu? Kompleks ya, tapi ada beberapa faktor yang disebut. Pertama, birokrasi makin ribet. Katanya ilmuwan bisa habis 40% waktunya cuma buat urus administrasi proposal dan laporan. 40% buat paperwork aja? Sayang banget waktunya ya. Iya, terus ada tekanan buat main aman. Biar proposalnya lebih gampang diterima, idenya jangan terlalu nyeleneh. Jadi biar nggak ditolak kayak Kariko gitu ya? Mungkin gitu. Terus proses peer review-nya sendiri. Itu loh, pas proposal dinilai sama sesama ilmuwan. Menurut studi Harvard, proses ini cenderung menolak ide yang terlalu baru atau radikal, yang beda banget dari yang udah ada. Padahal kan penemuan besar seringkali datang dari ide yang awalnya aneh ya. Justru itu. Sejarah sains kan penuh contohnya. Obat diabetes populer kayak Ozempic itu, GLP-1, idenya dari mana coba? Dari ludah kadal gila monster. Serius? Ludah kadal? Serius? Terus PCR, teknik tes COVID yang penting banget itu. Dikembangin dari bakteri yang hidup di mata air panas Yellowstone. Aneh kan awalnya? Iya juga ya. Terus apa lagi? CRISPR, teknologi edit gene yang canggih itu. Ditemukannya dari sistem imun bakteri. Jadi, ya, penting banget buat danain eksplorasi yang mungkin kelihatan aneh atau nggak jelas hasilnya di awal. Oke, jadi solusinya gimana dong kalau sistemnya kayak gitu? Ya, ada beberapa ide. Mungkin kita bisa belajar dari model kayak DARPA di AS. Itu badan riset pertahanan yang terkenal berani ambil risiko, danain ide gila tanpa peer review yang terlalu ketat. Oh, jadi lebih fleksibel gitu ya? Ya, mereka kasih kepercayaan lebih ke manajer programnya buat ambil keputusan. Atau konsep Bell Labs dulu, tempat banyak penemuan hebat lahir. Mereka kasih keamanan jangka panjang buat ilmuwan buat eksplorasi. Kolaborasi lintas disiplin juga penting kan katanya? Betul. Selain itu, ada ide meta science. Jadi, kita bereksperimen dengan sistem pendanaan sains itu sendiri. Coba kurangin birokrasinya. Mungkin pakai sistem lotre buat sebagian proposal, atau kasih tiket emas buat ide-ide super gila. Atau danain orangnya langsung ya, bukan cuma proyeknya? Nah, itu juga ide menarik. Danai ilmuannya, kasih kebebasan. Satu lagi, jangan lupa peran imigran. Kariko kan imigran. Jadi mempermudah visa buat talenta sains global itu juga penting banget. Oke, banyak juga ya solusi potensialnya. Jadi kalau kita tarik benang merah dari materi Anda ini ya, kelihatan banget gimana gigihnya orang kayak Kariko itu bisa bawa terobosan besar, nyelamatin nyawa, meskipun sistemnya seringkali nggak mendukung, malah menghambat. Iya, paradoks ya jadinya. Banget. Kita butuh banget ide-ide radikal, ide-ide baru. Tapi sistem pendanaan kita seringnya terlalu, terlalu konservatif, terlalu hati-hati. Harus lebih berani ya berarti ya? Perlu lebih berani coba cara-cara baru buat dukung sains. Bereksperimen dengan cara kita mendukung eksperimen itu sendiri. Menarik sekali kesimpulannya. Nah, ini jadi pemikiran menarik juga buat Anda yang menyimak. Mengingat betapa krusialnya penemuan-penemuan tak terduga dari mRNA, Kariko, sampai ampun obat dari ludah kadal. Gimana ya cara kita menyeimbangkan antara akuntabilitas dana publik, kan uangnya dari pajak juga, dengan kebutuhan mendesak untuk berani ambil resiko lebih besar demi mendorong batas-batas ilmu pengetahuan di masa depan. Pertanyaan penting itu. Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan coba lihat lebih dalam ya. Kenapa sih ide-ide hebat itu kadang gak langsung mengubah dunia gitu. Sumber yang kita punya ini menyoroti banget perbedaan penting antara nemuin sesuatu sama bener-bener ngereaktualisasi ini di lapangan. Betul. Jadi intinya gini, momen eureka itu kan keren ya, tapi seringkali yang terjadi setelah itu, nah itu yang jauh lebih menentukan. Kita bakal lihat contohnya, penisilin, terus energi surya, bahkan vaksin COVID-19 kemarin. Oke, kita bedah yuk. Tepat sekali.
Perjalanan dari, katakanlah, lab sampai bisa dipakai banyak orang, itu, wah, rumit banget. Kita akan coba dalami kenapa ada terobosan yang sukses, ada yang enggak ya kan? Dan fokusnya nanti ke peran penting penskalaan sama penyebaran, terutama dalam konteks Amerika Serikat yang dibahas di materi Anda itu. Oke, kita mulai dari penisilin deh. Alexander Fleming kan nemuin tahun 1928 ya, jamur yang bisa bunuh bakteri. Wah, momen klasik banget. Tapi 13 tahun kemudian, penemuan itu tuh hampir nggak ada gunanya buat orang banyak. Catatannya bilang cuma 5 pasien diobati, 2 meninggal malah. Terus gimana ceritanya bisa berubah? Nah, ini menarik. Titik baliknya itu ada di upaya Howard Florey dan Ernst Chain. Terus yang paling nentuin itu mobilisasi pas Perang Dunia Kedua oleh AS. Lewat Office of Scientific Research and Development, OSRD itu. Mereka ini yang mecahin masalah produksi massalnya. Misalnya nih, nambahin corn steep, itu air rendaman jagung, yang katanya bisa naikin hasil 10 kali lipat. Gila kan? Terus mereka juga cari jenis jamur baru yang lebih oke, ngatur distribusinya lewat lembaga kayak Committee on Medical Research buat uji klinisnya, sama War Production Board buat industrinya. Jadi produksinya naik drastis, biayanya turun banget. Iming ya intinya. Tapi justru langkah-langkah implementasi besar-besarannya, skala produksi, uji klinis yang rapi, distribusi terkoordinasi, itu yang benar-benar nyelamatin jutaan nyawa. Penemuan aja jelas nggak cukup. Iya. Contoh penisilin ini nunjukin banget apa yang di materi Anda disebut teori sejarah Eureka yang kadang bisa salah arah gitu. Kita suka banget kan muji penemu kayak Edison. Tapi kontribusi dia sebenarnya bukan cuma ide bola lampunya, tapi sistem lengkapnya. Filamen yang pas setelah ratusan kali coba baru nemu bambu dikarbonisasi, generator, kabel, soket. Ini butuh penyesuaian, perwujudan, penskalaan yang nggak main-main. Atau pakai istilah ekonom Joel Mokyr yang dikutip di situ, micro-inventions. Jago banget nemuin hal baru. Lift penumpang aman pertama kan Otis tuh 1853. Reaktor nuklir, sel surya di Bell Labs tahun 54. Bahkan baterai LFP yang lebih murah dan aman itu dari Universitas Texas. Tapi kok kayaknya susah ya buat nyebarin di dalam negeri atau bikin produksinya efisien dibanding negara lain. Kenapa ya? Kayaknya sih kombinasi ya menurut materi itu. Kebijakan yang suka ganti-ganti. Terus kurangnya strategi industri yang nyambung. Dan mungkin terlalu fokus ke penemuan awalnya aja. Kurang ke manufaktur dalam negerinya. Akibatnya ya gitu. Contohnya lift di New York jadi 4 kali lebih mahal dari Swiss. Atau China malah yang dominan bikin baterai LFP yang ditemuin di Texas. Jadi polanya tuh nemuin iya. Tapi buat nerapin atau gedein skala di dalam negeri kok lambat. Energi surya ini contoh yang pas banget ya berarti. Iya. Ditemukan di Bell Labs AS tahun 1954. Terus sempat didorong krisis energi tahun 70-an, dana riset naik, biaya turun, efisiensinya juga naik 3 kali lipat waktu itu. Betul. Tapi habis itu, wah kebijakannya berubah total di era Reagan tahun 80-an. Dana R&D surya dipotong, kalau nggak salah lebih dari 60% di tahun pertamanya. Panel surya di Gedung Putih aja dicopot. Barengan sama harga minyak yang anjlok juga sih. Ya akibatnya pengembangan surya di AS itu kayak mandek gitu aja selama puluhan tahun. Sayang banget. Iya ya, ironis banget. Pas AS lagi mandek, Jerman malah bikin pasar pakai subsidi di tahun 90-an. Terus Cina masuk di tahun 2000-an, wah langsung dominasi manufaktur. Mereka pakai kebijakan industri yang konsisten, terus nerapin hukum Reich. Itu konsep kalau biaya bakal turun terus kalau volume produksinya makin banyak. Skala ekonominya dapet banget. Makanya harga panel surya bisa anjlok 90% dalam 15 tahun terakhir. Itu sebagian besar ya karena manufaktur Cina. Materi Anda itu nyebutnya dekade yang terbuang buat AS. Peluang energi melimpah, jadi kelewat gitu aja gara-gara kebijakan gak konsisten dan mungkin agak ngeremehin pentingnya manufaktur sama skala produksi. Tapi ada juga cerita suksesnya yang dibahas, Operation Warp Speed, OWS, buat vaksin COVID-19. Ini kayak ngulang cerita penisilin ya, tapi versi modern. Dikasih target waktu yang kayaknya mustahil banget, vaksin 10 bulan, biasanya kan 10 tahun. Nah, pemerintah AS itu nggak cuma kasih dana riset, kan? Apa yang bikin beda banget? OWS itu pendekatannya portofolio. Jadi, mereka investasi di banyak jenis teknologi vaksin sekaligus. mRNA, vektor, subunit protein. Terus, uji klinis sama persetujuan FDA dipercepat. Nah, yang penting lagi,
investasi gede-gedean di manufaktur berskala. Bahkan sampai ngamanin botol kaca khusus tahan dingin dari Corning itu nilainya ratusan juta dolar. Ditambah lagi, koordinasi logistik distribusinya rumit banget, ngelibatin swasta kayak McKesson, UPS, FedEx. Mereka pakai kombinasi dana push, subsidi di muka, sama pull, komitmen beli di muka atau AMC. Dan yang krusial banget seperti ditekankan di bacaan Anda, pemerintah AS beli vaksinnya dalam jumlah besar terus dikasih gratis ke publik. Jadi strategi implementasi yang komprehensif dan terkoordinasi ini kunci suksesnya. Hasilnya kan nyelamatin banyak nyawa dan nilainya triliunan dolar secara ekonomi. Meskipun ya secara politik OWS ini kayak cepet dilupain gitu ya. Ya juga ya. Jadi apa nih kesimpulan pentingnya buat Anda para pendengar? Materi ini negasin banget kalau kemajuan itu nggak cuma soal ide cemerlang, tapi juga soal kerja keras yang sering yang lah kelihatan keren buat ngebangun, gedein skala, dan nyebarin ide tuh biar bisa dipakai luas, bikin penemuan jadi berguna. Betul sekali. Contoh-contoh tadi, penisilin, surya, always, itu nunjukin kalau ada upaya yang fokus, seringnya sih perlu koordinasi dan investasi pemerintah dalam implementasi kayak Advanced Market Commitments buat vaksin pneumococcus atau teknologi penangkap karbon, itu bisa banget mencahin kebuntuan. Dan model ini bisa diterapin di banyak bidang lain loh. Dari ngatasin penyakit sampai ngembangin energi baru kayak semen ramah lingkungan yang juga disebut di situ. Nah, ini satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Catatan Anda kan nyebut kalau revolusi AI itu butuh energi yang gede banget. Bisa-bisa bikin jaringan listrik kewalahan. Kalau ngelihat sejarah AS yang cenderung hebat nemuin, tapi sering agak lambat bangun infrastruktur pendukung seperti energi bersih yang cepat dan murah, kira-kira pilihan fundamental apa ya yang perlu dibuat sekarang biar masa depan yang lagi kita bangun ini benar-benar bisa terwujud dan berkelanjutan? Menarik untuk dipikirkan. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Anda mungkin kerasa ya, atau paling nggak lihat lah, betapa Amerika Serikat sekarang ini kayak terbelah banget. Iya, bener. Perbedaan pendapatnya itu udah dalam banget soal hal-hal mendasar kayak pemilu, institusi, bahkan soal mana yang benar, mana yang enggak. Ada pengamat yang sampai khawatir bisa ada konflik serius gitu. Betul sekali. Tapi nih, materi yang kita bahas hari ini, sebagian besar dari sejarawan Gary Gerstle, ini kasih sudut pandang menarik loh. Jadi, di balik semua keributan politik ini, mungkin ada pergeseran yang lebih mendasar. Pergeseran struktur gitu. Iya, yang dia sebut tatanan politik atau political order. Nah, ini bukan cuma soal siklus pemilu biasa, tapi lebih kayak semacam konsensus tak tertulis lah soal ideologi, kebijakan, kelompok pendukung yang bentuk politik Amerika buat waktu yang lama. Seringnya malah lintas partai. Wah, menarik itu. Jadi, tujuan kita hari ini mau coba bantu Anda pahami ya, gimana sih tatanan politik ini udah ngebentuk sejarah AS, terus kenapa tatanan yang sekarang ini yang udah jalan beberapa dekade, kok kayaknya mulai retak. Dan nanti ujungnya kita lihat ada persimpangan jalan penting nih buat Amerika. Antara politik yang fokusnya ke kelangkaan atau scarcity, sama politik yang dorong kelimpahan. Abundance. Oke. Biar lebih kebayang, mungkin kita lihat dua tatanan terakhir dulu ya sebagai contoh. Boleh. Pertama itu tatanan New Deal. Ini kira-kira dari tahun 1930-an sampai 1970-an lah. Intinya itu kesepakatan kalau pemerintah pusat, pemerintah federal, itu punya peran penting. Mesti aktif ngelola ekonomi, ngelindungin warga. Itu kan dimulai sama Franklin Roosevelt ya dari Demokrat. Betul. Tapi yang seru, Gerstle nunjukin fondasi ini tuh diterima, bahkan diperluas sama Presiden Republik kayak Eisenhower. Putin bahkan ngembangin program pemerintah kayak Interstate Highway System itu. Apa kata Gerstle soal ini? Analisis di sumber ini bilang, itu karena tekanan perang dingin. Ada kebutuhan mendesak buat nunjukin model Amerika itu lebih unggul dari Soviet. Termasuk soal kemakmuran, infrastruktur. Masuk akal. Jadi kayak pembuktian gitu ya? Iya, jadi ngelanjutin kebijakan yang udah terbukti naikin standar hidup setelah depresi besar, itu jadi strategi yang logis, bahkan buat Republikan waktu itu. Oke, tapi kan tatanan New Deal ini akhirnya runtuh juga ya di tahun 70-an. Penyebabnya apa sih menurut materi ini? Nah, itu kombinasi ya. Ada krisis ekonomi, stagflasi itu, terus juga
kekecewaan soal perang Vietnam kan gede banget. Itu bikin kepercayaan publik turun drastis. Iya, itu pasti ngaruh. Banget. Tapi Gerstel juga nunjukin ada pergeseran nilai. Jadi lebih ke individualisme gitu. Dan ini ironisnya didorong juga sama sebagian orang kiri. New Left katanya. Menarik. Jadi kombinasi krisis dan perubahan nilai ya? Iya. Nah, ini buka jalan buat tatanan berikutnya, tatanan neoliberal. Ini yang dominan sampai kira-kira tahun 2010-an lah. Fokusnya geser banget ke pasar bebas, deregulasi, potong pajak. Kita lihat contohnya ya. Kayak deregulasi di zaman Carter, dia Demokrat. Terus pemotongan pajak gede-gedean sama Reagan, dia Republikan. Betul. Terus pas Uni Soviet runtuh, wah, itu kayak jadi pembenaran akhir lah buat model ini. Tapi sekarang, argumennya, tatanan neoliberal ini juga lagi goyah nih. Tepat. Pemicunya banyak banget dan numpuk. Ada resesi hebat 2008 itu, wah itu ngehantam kepercayaan ke pasar bebas. Terus krisis iklim, masalah dari perdagangan global, terutama sama Tiongkok. Pemulihan ekonomi yang lambat juga ya buat banyak orang. Iya, ketimpangan naik, biaya hidup makin mahal, terus dihantam pandemi COVID, itu ngerusak sisa kepercayaan ke pemerintah. Ditambah lagi inflasi tinggi belakangan ini, komplit lah. Akibatnya, kata Gerstel, cerita lama soal kehidupan yang baik itu rasanya makin susah dicapai ya. Nah, itu dia. Ini bikin ada ruang buat tokoh kayak Bernie Sanders di kiri, sama Donald Trump di kanan. Mereka bisa nyuarain frustrasi orang-orang itu. Garis politik lama jadi kayak kabur. Dan ini yang bawa kita ke persimpangan jalan sekarang ini ya, antara dua cerita yang lawan arah. Politik kelangkaan, lawan politik kelimpahan. Betul. Politik kelangkaan ini biasanya muncul pas orang merasa sumber daya itu terbatas atau terancam. Fokusnya jadi nyalahin orang lain, nutup diri. Sumber ini kasih contoh dari kanan, kayak narasi Trump atau JD Vance yang nyalahin imigran soal masalah kurangnya rumah. Tapi menariknya katanya dinamika mirip bisa muncul di kiri juga. Iya, contohnya itu aturan zonasi yang ketat banget di kota-kota yang dipegang kaum liberal. Niatnya mungkin baik ya, misal jaga lingkungan. Tapi dampaknya malah bikin krisis rumah makin parah. Oh ya, gimana tuh hubungannya? Mengutip Jerusalem Densasne, argumennya gini. Kalau kebijakan, walaupun niatnya baik, malah bikin kebutuhan dasar kayak rumah jadi langka dan mahal, ini tanpa sadar bisa bikin mentalitas kita versus mereka. Malah nyuburin sentimen yang nggak liberal gitu. Karena orang ngerasa dasarnya hidupnya terancam. Wow, kompleks ya dampaknya. Oke, jadi kalau politik kelangkaan ini ada sisi negatifnya, apa alternatifnya? Tadi disebut politik kelimpahan ya? Iya, politik kelimpahan ini pendekatannya beda. Fokusnya itu mecahin masalah dengan cara naikin pasokan gede-gedean. Jadi bukan soal rebutan kue yang ada, tapi gimana caranya bikin kue itu jadi jauh lebih besar. Contohnya gimana tuh? Contohnya ya gerakan pro-perumahan kayak YIMBY, Yes in My Backyard, yang dorong bangun rumah baru sebanyak-banyaknya. Atau gerakan iklim yang nggak cuma nolak bahan bakar fosil, tapi juga ngotot bangun energi bersih besar-besaran. Ada juga soal peran Tiongkok nih, katanya menarik ya? Betul. Kayaknya rasa khawatir lihat Tiongkok maju pesat, industrinya bisa bangun cepet banget, itu dorong Amerika Serikat, baik di era Trump tapi terutama Biden, buat fokus lagi ke produksi dalam negeri, bangun di dalam negeri. Oh, kayak kebijakan UU infrastruktur, CHIPS Act buat semikonduktor, itu ya? Sama IRA ya? Itu, contohnya. UU infrastruktur, CHIPS Act, sama IRA yang fokus ke energi bersih dan iklim. Tapi jalannya nggak mulus kan ya? Katanya banyak tantangan. Iya, banyak banget. Materi ini nekenin implementasinya tuh sering lambat, mahal, terhambat birokrasi, izin yang ribetnya minta ampun, biaya bangun yang tinggi. Contoh paling gampang ya itu, bangun stasiun cas mobil listrik, EV, lambat banget padahal dananya ada. Jadi bukan cuma soal punya kebijakannya aja ya, tapi perlu juga benahin sistemnya, biar pemerintah bisa beneran efektif gitu, membangun sesuatu. Tepat sekali. Harus ada pengakuan dulu kalau sistem sekarang ini ada gagalnya, terus ada kemauan buat perbaiki. Lebih dari itu, kelimpahan di sini tuh bukan cuma daftar kebijakan, tapi lebih kayak kacamata baru buat lihat masalah. Kacamata baru? Maksudnya? Cara baru buat nanya, apa sih yang harusnya banyak tapi sekarang malah langka? Apa yang harusnya gampang dibangun tapi sekarang susah banget? Ini kayak dulu lensa lingkunganisme, ngubah cara kita lihat dunia.
Ini nyambung juga ke pemikiran yang lebih dalam katanya ya. Ada referensi ke Marx soal belenggu produksi, terus juga ke sejarawan David Potter. Iya, Potter itu di buku People of Plenty bilang kalau karakter nasional Amerika itu secara sejarah dibentuk sama pengalaman hidup dengan sumber daya yang melimpah. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan utama nih, Amerika lagi di titik balik ya. Antara tarikan ke cerita kelangkaan yang bisa memecah belah, Dan potensi buat bangun cerita kelimpahan yang lebih optimis, lebih bangun. Tapi ya itu, kelimpahan ini nggak datang sendiri. Perlu tindakan nyata bangun rumah, energi, infrastruktur, terus juga reformasi institusi, sama berani ambil keputusan sulit. Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita ingat sejarah Amerika yang kata Potter tadi kental banget dibentuk sama ide dan kenyataan soal kelimpahan, kira-kira menurut Anda gimana dominasi narasi kelangkaan sekarang ini bisa ngebentuk ulang? Nggak cuma arah politiknya, tapi mungkin juga karakter nasional Amerika ke depan. Pertanyaan besar itu buat Anda pikirkan di rumah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita dari materi yang Anda berikan ini.